Udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Ya membuktikan saja di pengadilan. Omnya terlibat atau tidak. Hasto dan teman-temannya histeris, ngamuk dan paranoid karena sepeninggal Jokowi tidak ada tempat sembunyi. Jadi kasus Hasto terbuka dan mau ditindaklanjuti. Terus itu semua bikin panik gitu loh. Om Hasto Kristianto harus membuka video-video itu. Ya teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali di channel Ujang Halu. Pak Hasto mengancam akan beberkan video-video para petinggi negara yang diduga melakukan korupsi. Kabar ini disampaikan oleh jubir PDIP. Tak hanya jubir PDIP teman-teman, Ibu Koni Bakri juga muncul berstatement bahwa beliau sudah mengamankan dokumen-dokumen penting, mungkin bukti-bukti para petinggi negara yang terlibat korupsi ya, yang sudah beliau simpan atau dinotariskan di Rusia ketika beliau pulang ke Jakarta. Berikut videonya. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan Semacam ada desain katanya. Oke, ini semakin seru aja ya teman-teman. Kalau menurut saya sih, kenapa tidak langsung beberkan saja video-videonya gitu jika memang benar ya. Tunggu apa lagi sih? Apakah ini suatu ancaman atau bentuk intimidasi kepada pemerintah gitu agar Pak Hasto dicabut statusnya sebagai tersangka? Aduh, ngikutin jalannya Bung Karno katanya. Tapi salah konsep ini Pak Hasto ini ya. Bung Karno dulu dipenjara karena memperjuangkan bangsa. Kalau Pak Hasto nanti misalkan dipenjara karena memperjuangkan Harun Masiku. Nah, kita akan lanjut menyimak tanggapan seorang bapak terkait ancaman video-video yang Pak Hasto siapkan. Jujur saya suka banget penjelasan bapak ini yang selalu masuk akal, mudah dipahami, dan menenangkan. Berikut videonya. Om Hasto dan koleksi videonya. Membahas kembali pernyataan Hasto Kristianto merespon statusnya sebagai tersangka kasus suap KPU. Selain menyebut-nyebut soal sikap PDIP dan menyamakan apa yang dialaminya dengan perjuangan Bung Karno, Hasto juga mengancam memiliki sejumlah video yang berisi bukti-bukti keterlibatan sejumlah pejabat negara dalam tindak pidana korupsi. Ini adalah sikap histeris lanjutan Om Hasto terhadap kasusnya. Pakai mengancam-mengancam segala. Gini ya Om ya, si Om menghadapi tuduhan terlibat dalam kasus suap kader PDIP yang sampai sekarang masih buron. Jadi yang harus Om lakukan, ya membuktikan saja di pengadilan. Omnya terlibat atau tidak, bersalah atau tidak. Nggak usah lebay dan melebar kemana-mana, pakai acara ngancem-ngancem segala lah. Dan BTW, yang diancem itu siapa? Dalam kapasitas apa? Balas dendam. Balas dendam karena apa? Yang jadi tersangka itu kan Anda pribadi. Bawa-bawa partai dan nama besar Bung Karno aja udah aneh dan cemen kok. Sekarang pakai mengancam punya koleksi video barang bukti korupsi segala. Sikap lebay dan salah tingkah ini makin membuktikan betapa rusuh dan kotornya permainan dalam partai Anda Om. Gentle dikit ya,
Kalau Anda mau menjaga dan menyelamatkan partai Anda, hadapi kasus ini sendiri. Katakan dengan lantang bahwa semua yang Anda lakukan adalah tanggung jawab pribadi Anda. Yang lain juga konyol. Buat apa bela-belain sekjen kalau pada akhirnya akan menyeret jatuh semuanya? Kalau bagian tubuh kita terserang infeksi dan kanker, ya diamputasi saja. Mosok atas nama solidaritas dan persaudaraan yang sentimental itu, satu partai akan jadi hancur image-nya di depan publik. Itu kan gak cerdas. Teriak-teriak kasus Hasto ini adalah politisasi hukum. Yang mempolitisasi itu siapa? KPK menjalankan mekanisme dan prosedur hukum biasa. Kalian yang heboh dan repot bikin konferensi pers dan membawa-bawa Soekarno, menyerang Jokowi dan marwah KPK itu sendiri. Jadi yang mempolitisasi itu kan kalian. Padahal kalau kasus ini dihadapi dan dijalani seperti semestinya, simpel dan mudah. Gak gaduh kayak sekarang ini. Hasto dan teman-temannya histeris, ngamuk dan paranoid karena sepeninggal Jokowi tidak ada tempat sembunyi atau pihak yang menutupi kasusnya. Udahlah, kita belak-belakan aja. Jokowi kader PDIP, dia menjabat sebagai presiden. Apapun kasus hukum yang menimpa kader PDIP pasti bisa diamankan. Nah, sekarang Jokowi sudah tidak menjabat presiden, bahkan sudah bukan lagi kader PDIP. Jadi kasus Hasto terbuka dan mau ditindaklanjuti. Terus itu semua bikin panik gitu loh. Tanpa relevansi yang jelas, Hasto menyudutkan Jokowi yang disebutnya minta jabatan 3 periode, tapi Megawati menolak. Sementara Puan pernah menyatakan di depan wartawan, Jokowi tidak pernah mengajukan permintaan itu pada Megawati, dan itu ada bukti videonya. Itu kan jelas kebohongan, Om Hasto. Apakah kebohongan bisa dipakai untuk membela diri dari kasus hukum? Anak SD juga tahu, gak bakal bisa. Dan kita bisa menarik kesimpulan, seluruh pernyataan dan pembelaan Hasto Kristianto di press conference itu adalah kebohongan besar. Dan rakyat melihatnya dengan sangat gamblang. Terus bagaimana soal video-video yang dijadikan kartu as itu? Apakah hoax juga? Ya kalau menurut saya mah minta dibuka aja. Videonya kayak apa? Jangan cuma ngebluff doang. Kalau memang Om Hasto ini seorang pejuang penegak kebenaran seperti yang dia katakan, mau nunggu apa lagi? Buka aja. Menjadikan koleksi video itu sebagai alat peras atau kartu as malah menunjukkan bahwa Om Hasto ini mau kong kali kong dan main gelap-gelapan lagi. So, atas nama kebenaran, Om Hasto Kristianto harus membuka video-video itu, atau akan menghadapi tuduhan baru sebagai penyebar hoax dan kebohongan. Tapi aparat hukum dan pakar IT juga harus siap untuk meneliti koleksi video Bung Hasto itu nanti. Ingat, sekarang zaman AI, memalsukan video, audio, atau image itu gampang, murah, cepat, dan terlihat sangat real. Jadi jangan panggil Roy Suryo untuk tugas ini. Dia itu masih pakai Pentium 3 tapi sok-sokan update. Minta dibuka sekarang videonya. Jangan kasih waktu lama. Jangan kasih kesempatan ngulur waktu buat nunggu tim IT-nya Bung Hasto kelar bikin video-video AI bodong itu. So, jangan buang-buang waktu. Buka sekarang. Jangan omon-omon doang. Buka dan tunjukkan ke publik biar kita semua bisa menilai itu otentik apa tidak. Itu kalau Bung Hasto mau dibilang pahlawan pembela kebenaran gitu. Semoga bermanfaat, Rai. Jadi sebenarnya sih setelah Bapak Jokowi sudah tidak lagi bagian keluarga partai PDIP ya, karena sudah dipecatkan. Jadi sudah tidak ada lagi tempat sembunyi ya, karena kita tahu dulu itu kan Bapak Jokowi itu ketika menjabat sebagai presiden itu adalah kadernya PDIP kan. Jadi anggota partai yang terlibat kasus ya, entah itu korupsi atau apalah itu ya,
Jadi mereka itu bisa apa ya, ibaratnya masih dikasih toleransi atau diamankan sama Bapak Jokowi lah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi setelah Bapak Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, bahkan sudah dipecat dari PDIP, sudah tidak ada lagi eh, tempat sembunyi untuk para anggota partai yang diduga korupsi seperti itu teman-teman ya. Nah jadi ini juga ya video-video yang dimaksud sama Pak Hasto, kenapa tidak dibeberkan saja gitu apabila memang benar gitu ya, buktinya otentik gitu kan. Jadi kayak kesannya Pak Hasto ini gak mau nyemplung sendiri gitu, gue di penjara tapi yang lain juga harus kena gitu kayak. Ya buat teman-teman juga, apabila teman-teman juga ada yang ingin menambahkan atau punya pendapat, silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan penjelasan Bapak barusan itu luar biasa ya, sangat masuk akal dan sangat menenangkan kita menyimaknya. Nah mungkin sekian video kali ini, semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Nah mungkin sekian, Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.